Baik, teman-teman sekalian, insya Allah kita akan mulai. Kita pada malam hari ini. Saya buka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semua, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini saya dan teman-teman semua masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada malam hari ini agenda ITJ Samarinda ya, agenda malam Ahad ya, kembali digelar ya untuk mengisi waktu malam Ahad teman-teman sekalian. Semoga setiap malam Ahadnya ITJ Samarinda mampu memberikan manfaat-manfaat gitu ya kepada kita semua, troops ataupun pengurus dan juga orang-orang yang kemudian ikut agenda di Indonesia Tafajil Chapter Samarinda. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita semua. Semoga kita menjadi pengikut beliau SAW yang istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, langsung saja kita buka agenda pada malam hari ini ya, dengan sama-sama melafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mengundang keberkahan, insya Allah akan ada pembacaan tilawah Al-Quran. Saya persilahkan kepada Saudara Hili Bagus Waspada untuk membaca tilawah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Saudara Hili
bagus Mas Bari yang telah menyampaikan untuk membacakan tilawah Al-Quran. Semoga menambah keberkahan pada agenda kita malam hari ini. Dan semoga yang mendengarkan dan yang membaca mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua. Insyaallah tadi saya sebutnya agenda malam Minggu ya. Nama aslinya itu agendanya Saturday Night Talk. Gitu. Ya gitulah pokoknya, agak susah disebutin. Gitu ya. Tapi sebelum kita masuk kepada materi inti yang nanti akan disampaikan oleh dai kita yang kece banget ya, kece badai, insyaallah. Akan ada pemutaran video dulu, gitu ya. Akan ada pemutaran video dulu dari ITJ Samarinda. Mungkin dipersilakan kepada teman-teman pengurus untuk memutarkan videonya. Tahukah kamu? Islam adalah pijakan hidup yang sempurna, mengatur kehidupan manusia mulai dari bangun tidur hingga bangun negara, mulai dari masuk WC hingga masuk surga. Beragam problematika hidup yang dialami manusia, sesungguhnya Islam telah memberi penyelesaiannya, penyelesaian yang sesuai dengan fitrah penciptaannya. Perbedaan pandangan memahami rangkaian kehidupan membuat manusia kadang lupa hakikat penciptanya. Salah satu cara mengatasi perbedaan pandangan yang menimbulkan terjadinya konflik pada urusan manusia adalah dengan Islam. Tahukah kamu apa itu Islam? Islam adalah sebuah konsep yang ditawarkan oleh Al-Quran untuk mengatasi konflik yang terjadi antar kaum muslimin, termasuk pada perihal perbedaan pendapat. Menurut ulama fikih, Islam diartikan sebagai perdamaian, yaitu suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan pertikaian antar manusia, baik individu maupun kelompok. Secara bahasa, kata islah berasal dari kata aslihu, terambil dari kata aslaha, yang asalnya adalah saluha, yaitu baik, dan merupakan lawan dari kata fasada, yang berarti rusak. Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kaum muslimin untuk bersatu, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 103. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Demikianlah Allah telah menyatukan hati orang-orang yang beriman. Maka terwujudnya Islam dapat dilihat dari perubahan individu dalam berpikir, berperilaku, perkataan, juga perasaan berkasih sayang kepada sesama saudara kaum muslimin. Islam sebagai salah satu cara mendamaikan antar pihak yang berselisih dapat dilihat dari kisah perjanjian Hudaibiyah. Tergambarkan bahwa melalui metode Islam sebagai upaya berdamai tanpa menggunakan kekerasan diwujudkan dengan sempurna oleh Rasulullah, sehingga perselisihan dengan kaum Quraisy tidak berlangsung lama. Maka dapat dijadikan sebuah pembelajaran bahwa perdamaian pun terwujud pada perbedaan keyakinan. Tentu akan lebih mudah bagi kaum muslimin bersatu karena satu keyakinan. Sebagaimana kita melihat kembali kisah kaum Aus dan Khazraj, perang saudara yang berlangsung lama antara kaum Aus dan Khazraj membuat mereka menyuburkan kebencian antar keduanya. Namun ketika Islam datang dan mereka menerima dakwah Rasulullah melalui utusannya, yakni Mus'ab bin Umair, persaudaraan berlangsung kepada mereka walaupun mereka berasal dari suku yang berbeda, tak saling kenal, tak saling berhubungan apapun sebelumnya. Namun persaudaraan mereka begitu kuat dan tulus dikarenakan satu, yaitu akidah Islam. Jika perselisihan terus berlangsung antar sesama kaum muslimin, akan menimbulkan dampak yang disenangi oleh setan, yaitu timbulnya kedengkian sesama kaum muslimin, timbulnya fitnah di tengah masyarakat, tidak mendapat ampunan, penunjukan akhlak yang tercela, jauh dari surga, putusnya sila ukhuwah, menjadi orang yang seolah makan bara api, dibenci oleh Allah, dapat menjerumuskan pada kekufuran, dan tergolong menjadi orang yang zalim. Kaum muslimin juga akan kehilangan kekuatan dalam melawan musuh. Dalam Quran surah Al-Anfal ayat 46, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Secara psikologis, manusia akan merasa damai dan sehat mental saat memiliki hubungan baik. Tentu diawali dengan pencegahan penuntasan konflik antar pihak yang berselisih. Sebaik-baik hubungan karena terikat oleh suatu ikatan, yaitu akidah Islam, yang melahirkan rasa cinta sesama kaum muslimin bersaudara. Kaum muslimin sebagai saudara yang mencintai karena Allah dijamin kenikmatan oleh Allah. Sebagaimana hadis dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil bahwa Rasulullah bersabda,
Allah mempunyai hamba-hamba yang bukan nabi dan bukan syuhada. Tapi para nabi dan syuhada tertarik oleh kedudukan mereka di sisi Allah. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, siapa mereka dan bagaimana amal mereka?" Mereka adalah suatu kaum yang saling mencintai karena ingin mendapat karunia Allah. Mereka tidak berasal dari nasab dan harta yang sama, namun mereka kelak akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tidak hanya mendapatkan mimbar dari cahaya, Allah pun menjamin naungan atas mereka yang saling mencintai atas saudara seiman karena Allah. Sebagaimana termaktub dalam Mutafaquna alaih dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Ia tidak akan menzaliminya dan tidak meninggalkannya bersama orang-orang yang menyakitinya. Barang siapa berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan serta menutup aib saudara muslimnya, Allah akan menghilangkan kesusahan serta menutup aibnya di hari kiamat." Apabila semangat persatuan berlandaskan pada akidah Islam terus dipupuk, maka akan terwujud ikatan yang kuat dan mempersatukan kaum muslimin. Umat Islam akan jauh dari keterpurukan dan tentu tidak mudah terpecah belah, baik dari dalam ataupun intervensi dari luar. Jadi, sudahkah kita mewujudkan persatuan itu? Tidakkah kita lelah akan perpisahan yang kian menggerogoti tubuh umat Muhammad ini? Tidakkah kita rindu untuk kembali bersatu dalam satu jamaah? Oke, alhamdulillah. Itu tadi video yang telah diputar ya, dan kita telah dengar bersama-sama tentang islah atau perdamaian. Sebenarnya ini ada sangkut pautnya ya, atau ada keterikatan gitu ya antara video tadi dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu lelah berpisah dan mari berjamaah. Selanjutnya, setelah video ini kita akan bergerak ke agenda utama kita gitu ya, yaitu materi. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV materi terlebih dahulu. Ya. Beliau lahir di Serang 6 September 1995. Pendidikan TKIT Al-Istiqomah, SDIT Al-Izzah, MTS Husnul Khotimah, MA Husnul Khotimah, S1 Faultan Unmul, ya. Lewat organisasi LDM Alfat, PDTV Gen 1, Muslimah Unmul, kami Kaltim Kaltara. Alamat di Jalan HM Ardan, kilometer 3 Ring Road Utara. Kerjaan sebagai guru dan moto hidup beliau, semua harus karena Allah. Dan marilah kita sambut ya DI kece milenial kita pada malam hari ini, yaitu Kak Haris Jundana, dengan sama-sama melapas takbir Allahu Akbar. Kepada Kak Haris Jundana, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya ya. Catatan teman-teman, malam ini saya nggak pakai slide sengaja supaya ini kita nggak memperhatikan slide gitu loh. Jadi ya nanti kalau mau interupsi di tengah-tengah boleh juga gitu ya, silakan. Buat teman-teman yang punya buku referensinya, materi kita malam ini diambil dari Menuju Jamaatul Muslimin yang ditulis oleh Syekh Husain
bin Muhammad bin Ali Jabir, ya, Magister of Arts. Beliau ini mahasiswa tingkat lanjut, ya, di Universitas Islam Madinah, ya. Buat yang punya bukunya atau mau sambil searching boleh menuju Jamaatul Muslimin. Tapi nanti kita nggak bedah bukunya, kita bedah pengantarnya aja. Ya semoga nanti pengantarnya bisa cukup jadi bahan kita untuk diskusi ya barangkali. Oke, asik malam mingguan dengan teman-teman ITJ Samarinda. Kayaknya ini malam mingguan paling berkah ini ya. Insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafa. Wahayyikum jami'an ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatum mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tema kita malam hari ini lelah berpisah, mari berjamaah, gitu ya. Sebetulnya dua frase ini buat Ana bukan sesuatu yang sangat baru, walaupun memang dalam 2 tahun terakhir ini dua frase yang baru ini ya. Tapi walaupun nanti ini ya produk dari produk amal dari pemahaman ini, misalnya Ustadz Salim Afillah dengan Ustadz Felix menulis satu buku gitu ya, menarik untuk disimak, walaupun ya pasti dengan kekhasannya masing-masing gitu ya. Kemudian misalnya terbentuk sebuah, ya mungkin saya sebutnya komunitas kali ya, tapi komunitas ini cukup cukup luar biasa 10 tahun terakhir ya, ustadz-ustadz yang bersatu dalam Barisan Bangun Negeri BBN, dan masih banyak komunitas-komunitas lain yang dihasilkan atas dasar keinginan untuk bersatu dan menghindari lelahnya perbedaan, gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, saya ingin mulai dari kira-kira apa sebabnya kenapa umat Islam itu tidak bisa, bukan tidak bisa ya, kenapa umat Islam hari ini terpisah-pisah, gitu. Ini kan kita mengalami kejenuhan dalam perpisahan, ya. Nah, kenapa umat Islam bisa terpisah-pisah? Kenapa kira-kira? Gitu ya. Silakan, ada yang mau kasih pandangan? Boleh di kolom chat juga boleh, gitu ya. Kalau ada yang suka nyimak, saya kebetulan ada program rutin di Masjid Al-Fatihah. Tapi tema ini udah beberapa waktu yang lalu gitu ya. Walaupun saya pengen lebih dalam di pertemuan ini, karena itu kan sangat terbuka ya. Kalau di sini kan teman-teman sudah punya bekal dan basic. Oke, kenapa kira-kira? Kenapa umat Islam bisa terpisah-pisah? Banyak aliran. Oh ya, oke, satu ya.
Oke, boleh dong kasih apa namanya spesifikasi kira-kira alirannya apa nih? Aliran karena al-madzahib di dalam Islam itu banyak ya konteksnya. Misalnya madzhab al-fiqhiyah, madhab-madhab di dalam fikih, atau madzhab al-i'tiqadiyah, madhab-madhab akidah. Itu juga ada gitu kan. Misalnya apa namanya? Saya nggak mau sebut al-mazahib al-harokiyah ya. Mazhab haroki misalnya gitu. Tetapi mungkin lebih pada minhaj ya, lebih pada metodologi gitu. Itu juga perbedaan dan itu bagian dari konteks misalnya. Aliran apa nih? ITJ Samarinda. Atau ya seperti itu tadi. Oh ya sudah ya. Oke. Yang lain ada. Ibadah dalam kurung ilmu agama dianggap tidak berhubungan dengan soal kehidupan. Oke, sekulerisasi ya. Pemisahan antara nilai-nilai agama dengan kehidupan sosial misalnya. Oke. Ada lagi? Beredarnya pemikiran barat yang diadopsi. Ini nanti ditagih aja ya. Nanti ada salah satu part dalam diskusi kita malam hari ini. Kok kenapa pemikiran barat sekarang yang diadopsi gitu ya? Oke, sip. Satu lagi kalau ada. Kurangnya menghargai perbedaan, apalagi yang berperan di situ adalah para tokoh atau dai yang berpengaruh ya. Oke. Para dai yang berpengaruh tidak menyampaikan pesan-pesan persatuan gitu ya. Itu cenderung mengedepankan kebenaran yang dia yakini secara pribadi maupun golongan gitu ya. Asobiah. Ini ya. Nanti asobiah itu debatable juga itu ya. Asobiah itu kan fanatisme gitu ya. Asobiah itu fanatisme kan gitu. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti jadi clue buat kita masuk ke pembahasan berikutnya gitu ya. Baik teman-teman, saya mau coba masuk dari sebuah hadis yang ini sudah umum dan lumrah, tetapi menarik untuk kita jadikan dasar pijakan untuk melihat situasi umat hari ini, gitu. Ya, kalian pernah dengar ya bahwa umat Muslim itu akan mengalami beberapa fase. Yang pertama ini ya kehidupan bersama Nabi itu atau disebut juga dengan kalau berikutnya khilafati ala minhajin nubuwah, berarti umat yang masih hidup, umat yang dibimbing oleh Nabi langsung itu fase apa? Fase nubuwah ya. Oke, nubuwah. Kemudian berikutnya khilafati ala minhajin nubuwah. Berikutnya summa takunu mulkan Jabarin atau adon dulu? Adon dulu baru Jabarin. Iya, mulkan adon. Setelah itu Jabarin, baru kemudian summa takunu khilafati ala minhajin nubuwah, ya, akan kembali kepada jadi kehidupan fase umat ini yang pertama adalah kehidupan bersama Nabi gitu ya. Kemudian berikutnya setelah Nabi wafat meninggal, fase berikutnya atau zaman berikutnya kornun ya, berikutnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin ya, berdasarkan minhaj
kenabian berdasarkan metode kehidupan nabi. Ya, kira-kira gitu. Ya. Kalau kemudian kita mau definisikan kehidupan nubuah, jelas syarat utamanya adalah kehadiran seorang nabi dan rasul gitu. Ya. Apakah zaman itu masih ada? Selesai sudah ceritanya ya, nggak usah diperpanjang. Kemudian yang kedua, khilafati ala minhajin nubuwah. Gitu. Ada para ulama sejarah kemudian mendefinisikan khilafati ala minhajin nubuwah ini dengan zaman khulafaur rasyidin yang 4 ya. Tidak lebih dan tidak kurang, 4 gitu. Walaupun mungkin ada yang menambahkan misalnya khalifah kelima itu adalah Umar bin Abdul Aziz misalnya. Tapi apakah Umar bin Abdul Aziz masuk ke dalam fase khilafati ala minhajin nubuwah? Ternyata tidak, gitu ya. Justru Umar bin Abdul Aziz itu masuk ke fase berikutnya, mulkan adhan. Jadi mulkan adhan itu adalah kehidupan di mana umat saat itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan dinasti Abbasiyah, terus berikutnya sampai kemudian ditutup dengan runtuhnya Turki Utsmani. Itu. Ya, para ulama sepakat. Ya, ulama khalaf tentunya ya. Ulama-ulama kontemporer itu. Nah, kemudian berikutnya adalah summa takunu mulkan jabbarin. Jadi berikutnya adalah raja-raja yang kalau mulkan adhan itu kesewenang-wenangan, kemudian diktatorisme, maka mulkan jabbarin ini jabbarin itu kalau kata orang Jawa itu bau rekso gitu loh. Ya, jadi dia ini mengubah tatanan kehidupan dunia. Ya. Jadi mulkan adhan itu usianya mungkin 13 abad ya kalau nggak salah ya. 1300-an tahun ya. Coba nanti dicek lah ya kira-kira gitu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, kalau kita mau hitung berdasarkan limit waktu, maka mulkan jabbarin ini belum ada apa-apanya gitu ya. Kenapa? Karena dimulai ketika fase di mana runtuhnya Turki Utsmani 1924 gitu. Nah, sekarang 2021 ya. Artinya kita baru akan mencapai 1 abad, kira-kira 4 tahun lagi lah ya gitu. Ya, 1 abad. Tapi dulu mulkan adhan itu berabad-abad, beratus-ratus abad, bahkan beribu-ribu abad gitu. Ya. Jadi kalau Hijriah udah 100 tahun loh ya. Ya, oke lah. Ya silahkan lah ya. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, kalau kita mau melakukan komparasi, itu makanya ini dalam sebuah taujih ya, dalam sebuah konvensi itu ada seorang asatidz yang kemudian menyampaikan kepada kita, kira-kira zaman mulkan jabbarin itu kalau kita itu kan bahasa hadisnya misalnya summa takunu mulkan jabbarin gitu ya. Ini kalau kita mau hitung limit waktunya berdasarkan redaksi hadis matannya gitu ya, matannya. Kita ini kira-kira baru selesai di summa gitu loh, ya kata beliau. Jadi kita akan masih mengalami fase yang panjang pada situasi-situasi jabriyah gitu. Ya. Bentar, kalau bahasa di sini apa kira-kira ya?
Kalau mulkan jabbarin itu di mana muslimin hidup dalam suasana sistem penguasa atau raja-raja yang sekuler, ya. Setelah periode keempat ini berakhir, sejarah akan berulang kembali ke masa awal Islam, tetapi bukan pada masa nubuwah, karena syarat nubuwah adalah kehadiran seorang nabi, melainkan kembali kepada khilafati ala minhajin nubuwah, gitu. Ya, kalau mulkan azan tadi, masa di mana raja-raja atau penguasa suka menindas, meski sistem pemerintahannya secara formal berlandaskan Islam. Ya. Periode ketiga ini menurut sebagian ahli sejarah dimulai sejak berakhirnya Khulafaur Rasyidin sampai berakhirnya Kesultanan Utsmaniyah. Dalam masa hidup ini para raja dari berbagai dinasti terutama dinasti Umayyah dan Abbasiyah, gitu. Ya. Dan itu ribuan abad teman-teman sekalian, gitu ya. Misalnya kita pernah punya peradaban yang bagus di Eropa, ya, di Andalus, gitu ya. Itu kan kira-kira 6 sampai 7 abad kekuasaan kita di sana, gitu loh. Kemudian kalau kita mau ngelihat keseluruhan ya, itu udah panjang banget gitu. Tapi kalau kita mau melakukan komparasi, maka sebetulnya mulkan jabbarin ini belum ada apa-apanya, gitu. Kalau kita mau ngelihat time limitnya ya, kita mau ngelihat batas waktunya, begitu. Kemudian yang kedua, ya, itu satu ya. Kemudian kedudukan kita, kenapa kita terpisah-pisah begitu? Karena sejelek-jeleknya fase di mana mulkan azan itu terjadi, gitu ya, lebih buruk lagi mulkan jabbarin, gitu. Kenapa? Karena kalau di buku ini diibaratkan situasi umat saat itu, umat adalah sebuah taman, maka kemudian khilafah itu adalah pagar yang menutupinya, pagar yang menjaganya, gitu. Ya. Nah, jadi kalaupun tamannya itu ada 1-2 tanaman yang mati, 1-2 tanaman yang tidak berbuah, gitu ya, atau ada beberapa petak dari rumput itu yang ternyata sudah gersang, atau ada beberapa meter persegi dari taman tadi yang tumbuh ilalang yang udah nggak keurus misalnya, gitu, masih lebih baik. Kenapa? Karena ada pagar yang menjaganya, ya, karena ada pelindungnya, karena ada sesuatu yang mengikat. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tetap dalam bimbingan, gitu loh. Ya. Walaupun asar ini istilahnya mungkin dhaif, gitu ya. Ada yang mengatakan asar ini dhaif, tetapi sebagai sebuah motivasi soliditas kejamaahan ini bagus, gitu ya. Perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa lebih baik keruh dalam berjamaah ketimbang jernih dalam kesendirian, itu ya. Maka komparasinya itu begitu, gitu. Seburuk-buruk mulkan azan itu masih lebih baik ketimbang mulkan jabbarin, ya. Oke. Apakah dulu di zaman kemudian berikutnya ya, apakah dulu di zaman Rasulullah ada perpecahan? Ada, gitu. Apakah dulu di zaman Rasulullah ada perbedaan? Ada, ya. Diisyaratkan oleh Allah misalnya di surat Al-Hujurat, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Jadi ini sindiran Nabi kepada umat yang hidup bersama Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian itu ada seorang Nabi.
Gitu. Yang kalau kalian mau mengikuti Nabi, maka kebalik ya. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Kalian itu sebetulnya punya keterbatasan, itu nggak akan pernah sampai pada level kenabian gitu. Tetapi Allah berikan habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah berikan kalian itu kecintaan kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menghiasi hati-hati kita itu dengan keimanan. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang seperti itu, gitu ya. Oke, apakah ada perbedaan? Ada. Gitu. Apakah ada perpecahan? Juga ada. Bahkan salah satu asbabun nuzul surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 4 itu adalah friksi antara dua sahabat kubro, ya, dua sahabat kabir, itu Umar dan Abu Bakar. Ya. Apakah persoalannya sederhana? Ya mungkin kita yang baca sirah sederhana gitu. Tapi kalau kita mau mendalami situasinya, ini nggak sederhana. Apa waktu itu problemnya? Kira-kira tahanan sandera perang ini mau diapain? Gitu. Ya. Coba kalian misalnya jadi pemimpin gitu ya, panglima perang gitu kan. Habis itu masuk dalam perang dunia gitu kan. Nah, kalian salah satu pemimpin misalnya. Habis itu kalian menguasai, melakukan ekspansi. Setelah selesai gitu ya, tiba-tiba dapat tawanan. Ya, pasti itu akan ada friksi dan besar pasti friksinya. Itu ya. Misalnya friksi antar sekutu gitu. Ya. Atau misalnya antara Nazi Jerman dengan Soviet Rusia misalnya, fasis Rusia gitu kan. Itu kan perbedaan cara pandang terhadap objek peperangan gitu ya. Nah, jadi nggak sederhana teman-teman gitu. Tapi nanti aja ini ya. Kemudian berikutnya misalnya apakah di zaman Khulafaur Rasyidin semua bersatu tanpa ada perbedaan? Oh, enggak juga. Gitu. Ya. Bahkan misalnya Umar bin Khattab itu dibunuh, meninggal karena dibunuh, wafat karena dibunuh. Itu. Utsman demikian juga. Gitu. Ya. Bahkan friksi antara Umayyah dengan Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib itu luar biasa. Gitu. Ya. Bahkan ada beberapa ulama yang menghukumi, ini mohon maaf ya, jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Ada beberapa ulama yang menghukumi Muawiyah dengan orang-orang yang mendukungnya itu dengan sebutan dengan baghiyah. Jadi perampok, perampas gitu. Ya, ada ulama yang menyampaikan itu. Tapi ini wilayahnya adalah ijtihad, gitu ya. Tapi ini adalah wilayah ijtihad. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Gitu. Jadi sesalah apapun ijtihad, itu ya tetap dapat pahala. Tapi syarat jadi mujtahid itu berat, gitu ya. Oke. Kemudian apakah di zaman misalnya Mulkan Abon, ya jelas lah ya kalau inilah ya, nggak usah nggak usah diperdebatkan lagi apakah ada atau tidak ada gitu. Maka kemudian kita kalau mau tarik garis ke masa hari ini, kira-kira gitu, wajar nggak kalau ada perpecahan? Wajar nggak kalau ada perbedaan? Dan dibenarkan nggak kalau ada perbedaan? Kira-kira? Kira-kira misalnya, boleh feedback lagi, boleh langsung deh pakai mic. Tapi kalau ini boleh juga di chat lah ya. Kira-kira misalnya dengan kondisi boleh ada perbedaan. Oh ya, sudah dipancing nih sama Mas ITJ ini ya. Ya.
Loh, di zaman Rasulullah aja ada perbedaan, wajar dong kalau di zaman hari di apa masa-masa hari ini ada perbedaan gitu. Bahkan apa namanya? Perbedaan adalah sunatullah misalnya gitu. Ya. Kalau dulu di zaman Rasulullah misalnya perpecahan itu ada, di zaman Khulafaur Rasyidin itu perpecahan juga ada, berarti boleh dong ada perpecahan gitu. Nah, gimana kira-kira teman-teman? Ini bantuin Mas ITJ ini ya, dikuatkan ini. Kira-kira pendapat kalian apa gitu loh. Ada? Tambah lagi. Ada atau belum ada? Nggak ada ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, sunnatullah, perbedaan itu sunnatullah. Apa nih? Boleh ada perbedaan, semakin luas ekspansi Islam, banyaknya kepala yang berislam dan banyak ulama, semakin banyak menghadirkan perbedaan-perbedaan. Oh ya, oke. Ya, siap. Ya, jadi teman-teman sekalian, perbedaan itu sunnatullah, tapi perpecahan itu adalah musuh Allah, gitu ya. Gitu. Kita boleh berbeda tapi tidak boleh pecah. Gitu. Itu maknanya wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, disitulah nanti pendalaman kita terhadap nilai-nilai asabiyah, terhadap nilai-nilai perbedaan yang ada di tengah-tengah kita, gitu ya. Nah, sebelum nanti teman-teman sekalian kita suatu saat nanti, insya Allah semoga usia kita sampai secara biologis, gitu ya. Kita akan masuk pada fase kembali ke khilafati ala minhajin nubuwah, ya. Jujur secara pribadi, saya dulu waktu SMA ya, waktu madrasah aliyah, terngiang-ngiang gitu loh, ya. Kira-kira bisa nggak ya saya secara biologis gitu loh sampai pada kehidupan itu gitu. Ya, saya mau lihat gitu dengan mata kepala sendiri bagaimana kemudian umat ini bersatu, bagaimana kemudian umat ini membimbing peradaban manusia misalnya, bagaimana kehidupan umat manusia ini ada pada jalan yang Allah ridhoi misalnya, gitu, ya. Bisa nggak gitu ya? Tapi oke, itu dijadikan obsesi boleh, gitu ya, sebagai semangat bahwa kalau kita nggak segera berjuang, gitu ya, kalau kita nggak mengakselerasi proses untuk sampai pada khilafati ala minhajin nubuwah, ya udah gitu loh. Maka secara biologis logikanya nggak mungkin. Kenapa? Karena misalnya fase mulkan abon aja gitu ya, itu ribuan tahun gitu, belasan abad misalnya, gitu kan. Nggak mungkin kita hidup ya kalau 1 abad masih mungkin ya gitu. Tapi ada nggak yang hidup 2 abad? Nggak ada rasanya gitu ya umat Nabi Muhammad ini, gitu kan. Nah, makanya teman-teman sekalian, sebagai obsesi itu harus muncul itu, ya. Oke. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, saya ingin gambarkan di fase mulkan jabbarin ini semua semua pemikiran itu mengalami 3 fase ketika mereka sampai pada puncak pengaruh dari pemikiran itu, gitu ya. Semua mengalami 3 fase. Gitu. Yang pertama adalah fase perumusan pemikiran, gitu ya. Jadi ideologisasi. Seperti misalnya sebut saja misalnya ideologi sosialis, gitu ya. Nah, sosialisme ini mengalami fase-fase pengembangannya, gitu.
Ya, dulu misalnya ini apa namanya, Ustadz Hili tolong dibantu ya. Kira-kira fase Hegelian gitu ya. Sebelumnya itu siapa pemikirnya ya? Karena agak lupa itu. Hegel itu generasi kedua dari sosialisme gitu ya. Saya lupa apa. Ya tolong nanti inilah ya teman-teman. Jadi sosialisme itu juga mengalami pengembangan-pengembangan. Misalnya ada fase Hegelian gitu ya. Kemudian turun menjadi Marxis ya. Kemudian Marxis Karl Marx ini belum sampai situ, ya siap gitu ya. Marxis ini punya murid nanti gitu ya. Yang murid-muridnya ini nanti tersebar di berbagai negara gitu kan. Yang nanti di berbagai negara ini juga nggak murni menganut apa yang dipikirkan oleh Marxis misalnya gitu. Sama dengan libertarian gitu ya, atau demokrat gitu ya. Demokratisasi itu adalah produk dari libertarianisme gitu ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, sama juga dengan fase liberalisasi. Mereka juga punya fase-fase pengembangan. Tetapi teman-teman sekalian, pengembangan itu dimulai ketika pengembangan itu mulai mengalami peningkatan ketika Turki Utsmani itu sudah runtuh, gitu ya. Jadi menurut para pakar, fase ideologisasi pemikiran peradaban Barat ini, gitu ya, itu sudah dimulai sebelum Turki Utsmani runtuh, gitu ya, sudah ada, gitu. Makanya di zaman Turki Utsmani ini tantangannya berbeda. Kalau dulu itu tantangannya adalah mazhab al-i'tiqadiyah gitu ya. Jadi mazhab akidah. Misalnya ada Mu'tazilah, kemudian ada Syiah, ada Murji'ah gitu ya, ada Khawarij dan seterusnya gitu. Di masa Abbasiyah misalnya mulai berkembang karena waktu itu filsafat itu sangat hidup sekali gitu ya. Tetapi misalnya ketika di masa-masa runtuhnya Kesultanan Andalusia gitu ya, maka mulailah terjadi pengembangan cara pemikiran-pemikiran tadi itu gitu ya. Gitu ya. Sehingga kemudian ketika Turki Utsmani ini runtuh, mereka masuk pada fase kedua. Apa itu? Fase strukturalisasi. Ya. Gitu. Nah, misalnya pasca Turki Utsmani ini runtuh, walaupun saat itu sebetulnya musuh kan Turki Utsmani ini terlibat Perang Dunia Pertama ya. Terlibat Perang Dunia Pertama, walaupun saat itu terlibat karena terpaksa. Gitu. Ya kan, terlibat karena terpaksa. Karena memang eksistensi global itu harus dipertahankan, gitu ya. Nah, waktu itu Turki Utsmani mempertahankan harga dirinya sebagai kesultanan Islam, satu-satunya representasi Islam di situ, ya. Karena mereka yang tidak ikut berperang, menang atau kalah, mereka yang mereka yang tidak ikut berperang, maka jangankan berpikir untuk jadi arang gitu ya, jadi abu aja enggak gitu loh. Ya itu yang enggak ikut perang gitu di zaman itu gitu ya, Perang Dunia Pertama. Jadi kira-kira sederhananya gitu. Makanya kemudian Turki Utsmani ini tetap ikut mengambil bagian dalam Perang Dunia Pertama. Ya, walaupun sebetulnya sadar bukan tidak sadar ya, memang disadari
berat untuk memberikan target kemenangan di perang dunia pertama waktu itu. Ya, selain karena memang bukan pemimpin faksi, gitu ya. Jadi Turki Utsmani waktu itu bukan pemimpin faksi. Kemudian yang kedua, cadangan-cadangan militer Turki Utsmani waktu itu sudah sangat-sangat lemah, gitu. Sudah sangat-sangat lemah, gitu ya. Misalnya Tripoli itu sudah dibagi, gitu ya. Itu udah jadi rebutan itu antara Italia dengan negara-negara Eropa, gitu ya. Yang dulu itu adalah wilayah Turki Utsmani, gitu kan. Satu-satunya wilayah Tripoli yang masih mau berbaiat kepada Kesultanan Turki Utsmani saat itu hanya Libya. Ya, kalau kita kenal seorang pejuang namanya Umar Mukhtar, gitu ya, singa padang pasir, gitu. Nah itulah di zaman itulah Umar Mukhtar itu menunjukkan taringnya sebagai pejuang Islam, gitu. Ya. Nah, fase strukturalisasi ini jelas Islam sudah tidak lagi ada di dalam konstelasi elit global, gitu. Ya. Jadi sudah mulai berganti. Ya, konon kabarnya keluarga Rothschild mulai mengambil peran, gitu ya. Ketika Perang Dunia Kedua itu mulai pecah, gitu ya, gitu. Nah, fase strukturalisasi ini Islam betul-betul kalah karena Islam tidak lagi diperhitungkan dalam konteks elit global, gitu ya. Sekarang pun demikian, gitu ya. Jadi kita ini penonton, teman-teman, gitu ya. Yang bisa benar-benar berkembang dan menguasai negara-negara tertentu itu syaratnya dia harus masuk pada tataran elit global, gitu ya. Mungkin bahasa-bahasa ininya apa? Jadi ada sebuah buku, gitu, bukunya bagus. Saya dapat buku itu hadiah dari seorang teman, gitu ya. Perselingkuhan antara Iran, Amerika dan Zionisme internasional, gitu. Dan itu titik puncaknya ketika tahun 2002, gitu ya. Itu kan fase di mana Arab Spring mulai terjadi dan demokratisasi itu luar biasa parah di negara-negara yang dulunya Islam. Ya, jadi sisa-sisa keislaman itu dipreteli habis, gitu. Ya, termasuk waktu itu perselingkuhannya, memfitnah Irak, gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat Saddam Hussein, ya mungkin kalau saya dulu SD masih ingat, hampir headline koran setiap pekan itu mukanya Saddam Hussein, gitu ya. Coba kalian baca objektif. Saddam Hussein itu waktu itu mempertahankan anti sekularisasinya dan anti liberalismenya, gitu ya. Sehingga difitnah habis-habisan. Nah, waktu itulah muasal buku perselingkuhan antara Iran, Amerika dan Zionisme internasional. Tapi kira-kira buku itu menggambarkan bahwa fase strukturalisasi liberalisme dan sekulerisme ini sudah sangat-sangat mengakar, gitu ya, di dalam konteks global, begitu ya. Walaupun belakangan ada sebuah cuplikan, ada salah seorang beliau ini salah satu yang terkaya di dunia. Kemudian ketika ditanya, menurut Anda apakah kapitalisme yang saat ini sedang berkuasa, gitu ya. Pertanyaannya sederhana, gitu. Tapi ternyata jawaban beliau apa? Saya tidak peduli dengan kapitalisme, saya juga tidak peduli dengan sekularisme, gitu ya. Yang saya pedulikan siapa pemilik uang, itulah yang akan berkuasa, gitu. Itu sudah hukum yang paling sederhana. Bahkan beliau menjelaskan keluarga Rothschild itu bahkan di dalam keluarga itu juga tidak menganut paham sekularisme atau liberalisme, gitu. Ya, campur aduk sudah, gitu ya. Ini info saya sampai jam berapa ini? Nanti terlalu asik. Sampai subuh. Sampai subuh. Ya.
Oke, 10 menit lagi kali ya. Saya coba ringkas gitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, bahwa saya semakin yakin bahwa pemikiran yang hari ini mewarnai elit global secara kasat mata gitu ya, itu by design gitu loh, sesuatu yang direkayasa untuk menutup kapasitas intelektual kita gitu. Kita disibukkan pada pemikiran, kita disibukkan pada mungkin ya pada fase tertentu Ghazul Fikri itu adalah rekayasa. Ini mohon maaf ya kalau saya terlalu liar gitu ya maksudnya. Tapi teman-teman sekalian, saya mau sampaikan ini adalah sistem, ini adalah cara, ini adalah rekayasa supaya umat muslim ini tidak menghadapi musuh yang betul-betul nyata gitu loh. Ya. Kenapa? Karena kita ini dibuat bermusuhan dengan pemikiran gitu. Sedangkan musuh kita sebenarnya adalah mereka yang merekayasa pemikiran ini gitu. Ya. Mereka yang kemudian menginternalisasi secara struktur pemikiran-pemikiran ini gitu. Ya. Nah, oke, teman-teman sekalian, itu inilah ya pandangan global terkait dengan Mulkan Jabbarin yang berimbas pada kehidupan kita di Indonesia ya. Misalnya pada tahun 1945 kita juga sudah mengalami demokratisasi. Walaupun saat itu kita belum menemukan keseimbangan dari sistem politik di negara kita, gitu ya. Apakah ini ada hubungannya dengan perpecahan Islam? Ya, Anda mau katakan iya, gitu. Ya, kenapa? Karena waktu itu kalau kita belajar sejarah, gitu ya, bapak bangsa kita misalnya Hos Cokro Aminoto yang punya murid, ada yang beraliran Soekarnoism, gitu ya, yang kemudian mengagung-agungkan Soekarno dengan marhenisnya itu. Kemudian murid beliau Kartosuwiryo, ada juga murid beliau Semaun gitu ya, yang kemudian membuat Sarekat Islam yang nanti terpecah menjadi Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Hijau itu ya, yang kemudian punya nilai turunan. Dan saat itu teman-teman sekalian, sebetulnya sistem negara kita itu belum murni demokratis sebetulnya gitu ya. Kenapa? Karena saat itu saja Soekarno misalnya hampir terjebak pada diktatorisme gitu ya. Pun demikian dengan Soeharto sampai akhirnya berakhir, dan saat itu berakhirlah kemudian kita mengalami demokratisasi yang seutuhnya atas nama reformasi. Walaupun sebetulnya teman-teman sekalian ini adalah ini adalah fase pertama menurut Ana kebangkitan umat gitu. Ya, ini adalah fase. Apakah dulu Masyumi tidak dihitung gitu ya? Ya, tetap dihitung gitu. Tapi kemudian upaya Masyumi ini termanifestasi di dalam reformasi misalnya. Yang reformasi ini sebetulnya kesempatan bagi berbagai paham untuk mulai memasuki Indonesia. Makanya ketakutan orang-orang terhadap paham Islam itu bahwa Islam ini akan bangkit di fase reformasi. Ya, maka proyek reformasi, salah satu proyek reformasi berikutnya adalah bukan mengislamisasi Nusantara, tapi menusantaraisasi Islam ya, kira-kira gitu. Ini mohon maaf agak tendensius, tapi kira-kira itu yang sedang upayakan, dan manifestasinya 10 tahun berikutnya teman-teman. Kita mulai merasakan itu gitu ya. Jadi perbedaan di tengah-tengah tubuh umat Islam ini semakin kental gitu.
Ya, bukan karena memang umat Islam ini tidak ingin bersatu, bukan gitu. Tapi ada lagi-lagi rekayasa yang membuat umat Islam ini tidak berhadapan dengan musuh yang sesungguhnya gitu. Ya. Oke. 10 tahun terakhir Ana banyak bersyukur karena alhamdulillah kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu itu betul-betul mulai terasa spiritnya. Maka Ana dalam berbagai kesempatan kalau diminta bicara tentang persatuan gitu ya. Pondasi awalnya teman-teman sekalian, oke, kita boleh berbeda. Kita boleh punya imam mazhab yang berbeda. Kita boleh punya harokah yang berbeda. Tapi ruh dari berharokah itu adalah kebangkitan Islam. Ya, ruh dari berharokah itu adalah kebangkitan Islam. Ya, terlepas dari metodologinya apa dan bagaimana, harusnya setiap harokah itu punya ruh yang sama. Apa ruhnya? Kebangkitan Islam. Gitu. Ya. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ada orang-orang yang mencoba menyempitkan makna itu, walaupun ini juga nggak bisa 100% salah. Mereka juga punya dalil, mereka juga punya referensi cara dalam memandang definisi ini gitu ya. Apa kira-kira? Misalnya yang menjadi pertanyaan, apakah ada jamaatul muslimin hari ini? Oke, kalau kemudian kita mau jujur tidak ada gitu ya. Tapi kemudian ada yang menjawab, oh ada gitu. Kenapa? Karena ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ya, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Ada sebagian harokah yang kemudian menyebut bahwa mereka adalah sebuah jamaah. Gitu. Ya. Jadi kampanye tentang kejamaahan Islam itu memang sejak awal punya dua persepsi. Ya. Yang pertama, mereka yang menyempitkan makna jamaah dengan menganggap bahwa saya sudah berjamaah ini. Gitu ya. Ya, saya sudah berjamaah. Gitu. Dan pemimpin saya di jamaah inilah ulil amri saya. Itu yang saya taati. Gitu. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua yang menginginkan bahwa persatuan umat yang dimaksud dengan jamaatul muslimin ini persatuan umat Islam yang tidak lagi tersekat oleh harokah, tidak tersekat lagi oleh manhaj, gitu ya, manhaj yang amali tentunya gitu. Kalau manhaj yang asasi kita jelas seandainya manhaj amali kita itu sudah bisa satu gitu ya, Al-Quran dan Sunnah misalnya, alhamdulillah gitu, kita bersyukur gitu ya. Nah, inilah spirit yang harusnya kita bumikan di Indonesia. Walaupun hati-hati ya, salah berbicara ini delik, salah menjelaskan ini bisa jadi persoalan gitu. Salah salah berbicara ini bisa masuk dalam kategori misalnya ingin melawan Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika misalnya, gitu ya. Enggak gitu, tapi itu nanti ada bab tersendiri lah ya, gitu. Tetapi teman-teman sekalian, Anda ingin kuatkan bahwa definisi kejamaahan yang ingin dicapai bukan definisi jamaah di dalam harokah, bukan. Ya, itu adalah jamaah min jamaatil muslimin, gitu. Ya, apakah usaha itu sudah dilakukan? Ternyata Mahathir Muhammad di tahun 2019 ya, kalau tidak salah, gitu ya. Beliau itu diangkat menjadi presiden Perdana Menteri Malaysia, kemudian menghidupkan kembali spirit persatuan organisasi negara-negara Islam OKI gitu ya, bersama Presiden Erdogan. Itu. Apakah itu usaha pertama dari Mahathir Muhammad? Enggak. Ternyata negara Malaysia itu adalah negara yang aktif sejak tahun 1968. Ya. Jadi konferensi umat Islam pertama itu 1968. Itu. Ya. Dalam konteks kenegaraan.
Kalau sebelumnya ada misalnya Jamaluddin Al-Afghani gitu ya. Kemudian ada Muhammad Iqbal, ada Syekh Muhammad Abduh yang dengan pemikiran-pemikirannya gitu mencoba untuk membangun ideologisasi persatuan umat gitu. Walaupun masih dalam batas ideologisasi ya. Hebatnya Malaysia itu di tahun 1968 mencoba untuk melakukan strukturalisasi umat secara internasional gitu. Sehingga terbentuklah di tahun 1969 OKI itu gitu ya, Persatuan Negara-Negara Islam. Gitu ya. Walaupun sampai detik ini negara-negara Islam belum serius ya dengan spirit keislamannya gitu. Insya Allah ini adalah satu fase strukturalisasi yang bagus yang harus kita dukung, harus kita seriusi. Apakah kemudian OKI ini akan berlawanan dengan sistem kenegaraan di satu negara? Tidak, gitu. Ya, tidak. Insya Allah, gitu ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Maka semangat itulah yang harus kita tumbuhkan. Semangat itulah yang harus kita munculkan. Apapun harokahnya, apapun manhajnya, maka ruh dari berharokah itu adalah kebangkitan Islam. Menjadi pertanyaan kalau kita berharokah tapi tidak punya ruh kebangkitan Islam, gitu. Ya, oke. Kemudian tadi ada di slide itu di video di awal tadi beberapa kaidah persatuan ya. Jadi misalnya yang pertama kita saling bersepakat dan menguatkan pada hal-hal yang kita bersepakat dan kita tasamuh atau bertoleransi pada hal-hal yang kita tidak bersepakat. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua misalnya harokah itu konteksnya adalah fastabiqul khairat. Misalnya teman-teman yang bergabung di Hizbut Tahrir misalnya gitu ya. Tidak boleh merasa bahwa hanya Hizbut Tahrir yang masuk surga gitu ya. Atau misalnya surga milik Hizbut Tahrir misalnya, enggak gitu ya. Pun dengan teman-teman tarbiyah. Demikian juga teman-teman yang lain gitu. Ya. Jadi konteksnya adalah fastabiqul khairat. Konteksnya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, kita harus mencoba untuk mengubah neraca pemahaman kita gitu ya. Nanti kira-kira kalau ada kuadran X dan Y begitu ya, maka kita harus punya kuadran sendiri. Hari ini di Indonesia misalnya kuadran penyeimbang itu adalah nasionalisme gitu ya. Dulu kalau kita mencoba lagi menerjemahkan bagaimana risalah Islam itu Allah turunkan di atas muka bumi, gitu ya. Bagaimana kemudian risalah Islam ini fadhon ghalidhul qalbi lang faddu min haulik, lemah lembut, gitu ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, itu. Bagaimana kelemah lembutan Islam? Bagaimana kemudian Islam bisa bertahan belasan abad, gitu. Kalau bukan karena Islam ini adalah neraca persatuan. Ya, sekarang kan neraca persatuannya nasionalisme misalnya di Indonesia, gitu. Ya, tetapi teman-teman sekalian, bagaimana kemudian kita menggeser bahwa neraca persatuan kita adalah nilai-nilai Islam, kelemah lembutan Islam yang kemudian kita yakini dan kita anut, gitu. Ya. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian, mungkin yang terakhir penutup bahwa Islam yang hari ini sedang mengalami pertumbuhan, ditunggu dan dibutuhkan pembuktiannya, gitu. Ya, misalnya kalau dulu kenapa dinasti-dinasti di masa Mulkan Adon itu bisa bertahan sekian lama?
karena dimulai dari pembuktian. Misalnya dalam konteks ilmu pengetahuan. Kemudian misalnya ilmu pengetahuan ini nanti banyak gitu ya. Ada teknologi, ada sastra, ada seni gitu. Kemudian ada ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Maka Anda mendorong teman-teman juga punya kepakaran, dan dengan kepakarannya itu kemudian internalisasi nilai-nilai Islam itu bisa dirasakan oleh banyak orang tanpa kemudian disadari gitu ya. Jadi buat teman-teman misalnya yang juga aktif menjadi guru di sekolah Islam terpadu gitu ya, itu sudah dimulai gitu. Jadi salah satu syarat sekolah Islam terpadu itu dikatakan baik ketika kemudian menginternalisasi nilai-nilai keislaman dalam penerapan hidup ya, dalam teknologi, dalam sastra, dalam seni, dalam kebahasaan misalnya, dalam kebudayaan, dan dalam pendidikan kewarganegaraan dan lain-lain gitu ya. Sehingga suku Aus dan Khazraj misalnya dulu bisa bersatu, hari ini pun demikian gitu ya. Kemudian masih banyak kasus-kasus lagi yang kita bisa selesaikan lewat pembuktian umat Islam gitu ya. Ini tantangan buat Anda pribadi, juga menurut Anda buat umat Islam secara keseluruhan. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Allahumma musta'an, dikembalikan ke MC. Jazakumullah. Baik, terima kasih kepada Kak Haris. Luar biasa ya, cukup panjang dan intinya sangat berdaging ya, berisi gitu, mantap sekali. Teman-teman semua, ini adalah sesi yang mungkin di antara kita sedang menunggu-nunggu, yaitu sesi diskusi. Saya persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya kepada pemateri kece kita pada malam hari ini. Silahkan yang ada pertanyaan untuk disampaikan lewat room chat juga bisa. Silahkan. Saya raise hand. Ya, boleh langsung. Boleh, silakan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum, Bang Haris. Waalaikumsalam. Ingin bertanya ya, berkaitan dengan tasamuh gitu ya, atau toleransi gitu ya. Di tengah masyarakat kita mungkin barangkali dalam memahami toleransi ini mengalami ya banyak perbedaan ya, memahami toleransi gitu ya. Sebenarnya toleransi yang seperti apa yang kemudian harus kita pahami ya, karena banyak yang kemudian hari ini toleransi itu tidak dalam kerangka kebenaran gitu ya. Nah, karena juga cara pandang yang berbeda-beda tentunya gitu ya. Nah, sebenarnya toleransinya seperti apa? Karena ya juga sekarang banyak yang menoleransikan sebuah kemaksiatan, sebuah keburukan, bahkan kejahatan gitu ya. Nah, ini bagaimana harusnya kita memahami toleransi. Ya, syukur. Terima kasih. Ini mungkin langsung jawab aja Kak. Sembari ya, okay. Jadi kalau kita belajar dari perjanjian Hudaybiyah, ya, toleransi itu ke dalam. Ya, toleransi itu dengan sesama umat Islam. Ya. Kalau dengan mereka yang non-Muslim, maka yang ada adalah kesepakatan-kesepakatan, misalnya, gitu ya. Kita ini kalau bukan karena konsensus kebangsaan kita, ini mohon maaf ya, kita ini kalau bukan karena konsensus kebangsaan kita, gitu ya, maka kita ini boleh mengangkat senjata berdakwah kepada non-Muslim, gitu. Karena kita hidup dalam konsensus, kita hidup dalam kesepakatan, maka kemudian kita tidak boleh melakukan itu, gitu. Ya, oke. Dan ini yang
agak sensitif sebetulnya karena sudah terlanjur toleransi ini dimaknai apa ya, antara toleransi dan liberalisasi itu nggak ada bedanya jadinya gitu, ya kan, gitu kan. Jadi itu ya, jadi yang harus kita pahami itu gitu, kerangka kenegaraan kita itu. Kalau kita seandainya tidak hidup dalam konsensus kebangsaan dan kenegaraan, maka kita boleh gitu. Kenapa misalnya fatwa ulama di Suriah itu berperang melawan Syiah itu adalah jihad misalnya? Karena mereka tidak punya konsensus, itu tidak ada kesepakatan, itu tidak ada kesepakatan. Makanya berperang melawan non Muslim di sana ya jihad, gitu. Di Afgan misalnya, di Afghanistan gitu ya, atau di Chechnya, di apa ya, di negara-negara inilah yang berkonflik gitu kan. Nah, kenapa di Sudan itu tidak ada peperangan seperti di Suriah? Maksudnya umat Islam tidak diserukan berjihad seperti di Suriah. Karena Sudan Selatan itu juga punya konsensus, ya, punya konsensus kemerdekaan, begitu, ya. Maka teman-teman sekalian, ini yang duduk perkaranya memang agak bergeser ya menurut Ana. Jadi yang pertama kalau kita belajar dari perjanjian Hudaybiyah, tasamuh itu ke dalam, ya, ke sesama Muslim, ya. Nah, sedangkan kepada non Muslim itu adalah kesepakatan. Oke, ya, kesepakatan apa? Nah, ini memang harus jelas gitu, ya. Ulama-ulama kita yang Muslim juga harus tahu sejarah bangsa ini, kemudian bagaimana perjalanan negara Indonesia, bagaimana kemudian Islam itu tumbuh di Indonesia, gitu. Harus tahu, harus paham, gitu ya. Kalau enggak ya salah fatwa, gitu. Oke, kemudian tasamuh ke dalam misalnya seperti apa? Sederhana misalnya variabelnya 3 lah ya kalau Anda mau sampaikan. Yang pertama tasamuh dalam konteks i'tiqadi. Apakah boleh kita bertasamuh dengan mereka yang Syiah, dengan Khawarij begitu, gitu ya. Nah, ya kalau yang ekstrim nanti Anda juga bagian dari Khawarij kalau gitu ya. Enggak. Ya, jadi apakah ada tasamuh? Ada, gitu. Ya. Semunafik-munafiknya mereka, mohon maaf ya, semunafik-munafiknya mereka, dulu Rasulullah juga pernah bertasamuh dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, bahkan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal, tidak ada satu sahabat pun yang mau menyelenggarakan jenazahnya. Gitu. Ya, ditambah lagi dengan deklarasi Umar ya, yang tidak akan pernah memaafkan orang-orang munafik misalnya. Gitu. Ya. Lantas kemudian peristiwa itu sampai ke telinga Rasulullah, gitu kan? Maka kemudian Rasulullah menyelenggarakan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Baru setelah itulah kemudian Allah turunkan ayat bahkan tidak layak seorang nabi itu memohonkan ampun bagi orang-orang munafik, gitu. Ya. Nah, jadi tetap ada tasamuh lah, gitu ya. Itu yang pertama dalam konteks i'tiqadi, ya. Selama dia tetap la ilaha illallah. Ya, dengan Syiah yaitu urusan yang lain, gitu ya. Gitu, bukan berarti Anda membenarkan, bukan, gitu. Ya, tetapi kita masih adalah setidaknya gitu empati kita terhadap mereka. Kemudian yang kedua al-madzahib ya. Jadi madzahib al-fiqhiyah gitu. Jadi mazhab fikih gitu. Ya. Nah, kalau mazhab fikih ini ya udahlah gitu loh. Ini
Ini kedewasaan. Jadi kedewasaan kita dalam berharokah itu kalau kemudian kita bisa bertasamuh pada hal-hal yang furu, yang cabang. Semua ulama sepakat bahwa fikih itu adalah cabang. Gitu. Ya. Fikih itu adalah cabang sejak mengalami pengembangan. Dulu ilmu Islam itu disebut satu fikih. Gitu. Tapi kemudian di fase berikutnya ada pemisahan akidah ya akidah, fikih ya fikih, hadis ya hadis, gitu. Ya, fikih ini ada 3 spirit. Ya nanti kalau mau dibahas panjang itu. Tetapi semangat dari fikih ini adalah sampai pada optimalisasi ibadah, gitu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah harokah. Ya. Nah, harokah tadi teman-teman sekalian, spiritnya adalah kebangkitan Islam. Ya, spiritnya adalah kebangkitan Islam. Tasamuh yang seperti apa yang harus kita kedepankan dengan teman-teman yang berharokah? Selama mereka itu punya spirit kebangkitan Islam, maka insya Allah mereka akan punya pada titik tertentu kita akan bersama-sama dengan mereka, itu, ya. Tadi persepsinya adalah fastabikul khairat, gitu. Lantas kemudian, nah ini bedanya kita dengan serikat Jesuit, gitu ya. Jadi tentara-tentaranya Yesus itu juga punya perbedaan, sekte-sekte yang berbeda. Tapi mereka itu misalnya mereka mendatangi satu tempat, kemudian mereka sudah mendapati di situ ada sekte yang berpengaruh, maka mereka pindah, gitu. Ya, mereka nggak garap tempat itu, ya kan? Nah, itu adalah kesepakatan yang tidak tertulis ya di antara mereka. Nah, sepertinya kita memang perlu duduk bersama di situ, gitu loh. Ya, kita perlu duduk bersama di situ. Ya, ini bagus misalnya forum bersama bangun negeri BBN itu ya, ustadz BBN, kemudian ustadz yang sudah mulai dalam ceramah-ceramahnya mengajak pada persatuan begitu. Ya harusnya kita pun demikian, gitu ya. Tapi ini juga ada istilahnya itu imunitas dalam berharokah. Ada bukan ada ya. Semua harokah itu takut misalnya kader-kadernya itu insilah, gitu loh, terinfiltrasi oleh harokah lain, kemudian terwarnai oleh harokah lain, gitu kan. Ini ketakutan-ketakutan yang menurut Ana sebetulnya berdasar, gitu ya, sangat-sangat berdasar, gitu loh. Tetapi bagaimana kemudian tantangan berikutnya tidak sekedar karoi yar'a haulal hima, gitu loh. Tidak seperti membatasi hewan ternak supaya tidak keluar dari kebun misalnya. Kan nggak sama, gitu, ya kan? Itu. Nah, tantangan berikutnya ini bagaimana juga mendewasakan itu semua kader-kader yang terlibat di dalam harokah, gitu. Ya, oke. Jadi ada kira-kira gitu ya, kerangkanya. Tasamuh itu berlaku kepada intern, untuk kepada ekstern berlaku kesepakatan-kesepakatan, gitu. Ya. Kemudian kepada internal itu setidaknya ada 3, walaupun umumnya orang akan menjawab dengan dimensi al-hub, gitu ya, dimensi ukhuwah. Jadi ada ukhuwah basyariah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah islamiyah, gitu ya. Nah ini juga bisa menggunakan instrumen ini, tetapi menurut Ana perlu elit-elit harokah, elit-elit mazhab, gitu ya,
elit-elit golongan ini juga berkumpul, bertemu, membicarakan perihal umat terutama yang ada di Indonesia. Di dunia pembicaraan ini juga sudah sudah ada gitu loh, bukan 1-2 kali itu ya. Kalau di buku ini tercatat kira-kira pembicaraannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 kali konferensi umat Islam. Walaupun terhenti ketika OKI terbentuk sudah gitu ya. Habis itu belum ada konferensi-konferensi umat Islam berikutnya. Yang kemudian nilainya substansial ya. Selebihnya hanya trigger politik saja gitu loh. Nah itu. Tapi kalau kalau mau menyentuh luka-luka, bukan luka ya, menyentuh akar masalah, maka kita harus duduk pada 3 perkara. Yang pertama i'tiqadi, kemudian yang kedua furu' atau fikih, kemudian yang ketiga adalah harokah gitu. Ya. Insyaallah itu wallahu a'lam bishawab ya, boleh berbeda. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saya jamiah. Ini jamiah yang saya kenal atau bukan? Ya udah nggak usah dijawab lah ya. Saya juga kenal seseorang bernama Jamiah. Gitu ya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang moderasi beragama? Seperti yang kita tahu, Kementerian Agama sedang gencar-gencarnya membuat program serta melakukan edukasi di sosmed terkait dengan hal ini. Kemenak sendiri mengatakan bahwa moderasi ini sebagai upaya agar sikap beragama seluruh warga Indonesia tetap berada dalam jalurnya yang tidak berlebihan, alias menghadapi ekstremisme beragama. Oke. Nah ini ya, jadi tindakan-tindakan ekstrim, makanya ini perannya Kemenak ini sudah bagus dia mengambil pada satu yang Ana syukuri, Kemenak mengambil peran yang peran ini tidak diambil oleh Kemenak-Kemenak 2 periode presiden kita ini ya, gitu loh. Di periode Pak Jokowi yang pertama, kemudian Pak SBY di 2 periode Pak SBY itu ya. Menteri Agama tidak memerankan perannya sebagai Menteri Agama seutuhnya gitu. Nah, Ana bersyukur Menteri Agama hari ini sadar tentang perannya sebagai Menteri Agama. Tetapi yang kita khawatirkan gitu ya, moderasi yang seperti apa? Kan ini juga jadi pertanyaan gitu ya. Moderasi yang seperti apa? Harusnya Kemenak tidak menafsirkan itu sendiri. Harusnya Kemenak tidak menjustifikasi nilai moderasi itu sepihak gitu. Ya. Ada MUI sebagai representasi ormas-ormas Islam, representasi golongan-golongan Islam gitu. Ada elit-elit harokah. Ya. Ada ulama-ulama yang levelnya nasional, bahkan ulama Indonesia ada yang dilibatkan pada level internasional misalnya, begitu, ya. Itu harusnya diundang, harusnya dilibatkan, harusnya duduk bersama, gitu loh, ya. Nah itu, ya, itu satu. Kemudian yang kedua, tujuan moderasi ekstremisme untuk menghindari ekstremisme. Ana sepakat, gitu ya. Ana sepakat. Tidak dibenarkan tadi ya, tidak dibenarkan kita untuk melakukan jihad kital di atas bumi Indonesia. Kenapa? Karena kita punya konsensus, gitu. Kita punya kesepakatan, kita punya nilai yang kalau tadi kita belajar ke perjanjian Hudaybiyah, gitu ya, maka itu harus ditegakkan, gitu, ya. Apakah kita harus lemah dengan non Muslim? Tergantung mereka yang ikut dengan kesepakatan itu atau tidak. Pun demikian, gitu ya, dengan mereka yang lain, maksudnya agama-agama yang lain atau paham-paham
yang lain gitu ya. Oke. Yaitu kalau jamiah ini menyempitkan moderasi itu dengan variabel ekstremisme, maka Anda sepakat gitu ya. Tapi kalau pada moderasi tadi gitu ya, titik nggak ada variabel tambahan. Nah ini ada beberapa yang perlu Anda sampaikan gitu ya, bahwa teman-teman sekalian, apa tadi Anda mau sampaikan ya? Oke, misalnya kita misalnya gencar melawan kristenisasi, mereka pun gencar melawan islamisasi. Apakah kemudian salah? Oh enggak gitu loh. Ya, enggak. Itulah letak konsensus kita. Gitu. Siapa yang lebih menguasai, siapa yang lebih mendominasi kemudian menang, ya sudah gitu loh. Ya, maka yang kalah harus menerima gitu. Bahkan nanti di buku Menuju Jamaatul Muslimin, salah satu definisi syuro, ya salah satu definisi syuro yang dulu pernah diterapkan oleh Rasulullah itu adalah mengambil pendapat mayoritas gitu. Kenapa? Karena konteks mayoritas ini adalah jamaah tadi gitu ya. Maka teman-teman sekalian, kalau kita hidup, ini mohon maaf ya, hidup di tengah lingkungan misalnya daerah tertentu ya, kabupaten kota tertentu. Di situ mayoritas non-muslim, kemudian mereka membentuk tatanan sosial berdasarkan keyakinan mereka. Kita yang bukan muslim kemudian mengikuti mereka, gitu ya. Apakah boleh? Boleh, gitu. Tapi pada hal-hal yang tidak menyebabkan kita murtad dari agama Allah, gitu ya. Sebaliknya, ini juga harus diyakini sebaliknya oleh non-muslim, gitu. Ketika Islam ini kemudian mayor, kemudian mereka membentuk tatanan masyarakat, tatanan sosial yang berdasarkan mereka yakini, harusnya mereka juga memaklumi itu, gitu. Ya. Nah, jadi kira-kira ada di situ gitu ya. Oke. Atau ada mau feedback? Fadol, silakan dari teman-teman. Allahu a'lam bishawab ya. Oke, baik. Oke, baik. Insya Allah karena kita dibatasi oleh waktu, jadi 2 pertanyaan tadi insya Allah dicukupkan ya, karena khawatir nanti bakal kemalaman. Jadi syukron kepada saudara ini bagus, waspada dan juga saudari Jamiah yang telah bertanya kepada pemateri kita malam hari ini. Semoga pertanyaan teman-teman semua bisa terjawab dengan baik dan terpuaskan penasarannya seperti itu. Kita sudah masuk di sesi akhir. Namun sebelum kita tutup ya, ada sedikit informasi bahwa besok adalah hari terakhir pendaftaran untuk menjadi TRUPS atau pengurus ITJ Samarinda, karena ITJ Samarinda sedang melakukan open recruitment kepada teman-teman semua yang ingin bergabung bersama kami. Dan juga di akhir sesi mungkin akan ada foto bersama, jadi minta tolong untuk teman-teman yang bergabung secara virtual untuk mengaktifkan videonya sejenak agar bisa didokumentasikan. Silahkan. Oke. Boleh dinyalakan kameranya jika berkenan. Baik ya. Karena tidak ada lagi yang menyalakan, saya hitung. Maaf. 1 sampai 3.
Baik, sudah. Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan semua untuk waktunya di Saturday Night Hall ITJ Samarinda, gitu ya. Kita cukupkan dengan sama-sama beristighfar sebanyak 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dan dilanjutkan dengan membaca doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan disempurnakan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC dan juga moderator mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Dan terima kasih, selamat menikmati malam minggu teman-teman semua, semoga berkah dan bermanfaat. Terima kasih, assalamualaikum.